Baik, kita mulai sambil menunggu kawan-kawan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, Rizky, dan mungkin kawan-kawan nanti yang datang. Yang lainnya mana Ki yang selain si Ilham? Kan ada berapa orang tuh? 6 ya? 5, 6. Pindah. Oh, berarti 5 orang yang lain itu ada sudah dikabari lah, sudah di WA ya. Apa kalau misalkan online mereka kira-kira lebih adalah lebih bisa masuk lah. Pagi ini biasanya iya kak. Ya sudah, karena dikabari lagi kalau memang requestnya online kawan-kawan itu. Jadi kan kalau misalkan online itu kan bisa sambil di rumah sambil beraba-beraba ke apa tuh. Ya saya tergantung kawan-kawan aja, kalau memang diperlukan online saya mungkin bisa mengajarnya online. Baik, kita lanjut dulu, kita masuk ke dasar JST. Dan kalau bahasa Inggrisnya neural network. Ada satu materi yang saya lewati Rizky, di apa namanya, di mata kuliah ini ada terkait dengan source dan lain-lain itu. Tapi nanti bisa dipelajari sendiri untuk sebagai tambahan informasi saja. Walaupun itu sebenarnya cukup penting untuk kemudian Rizky dan kawan-kawan belajar terkait dengan bagaimana teori search atau pencarian, ataupun ya, kalau di itu apa ya, kan kalau misalkan kita masuk ke Google pasti mencari sesuatu, masuk ke Shopee nyari barang atau ke Tokopedia atau kemanapun, itu biasanya yang kita pertama kali gunakan biasanya lah salah satunya adalah untuk mencari sesuatu dengan fasilitas search itu tadi. Baik, kita sudah sampai di pertemuan kedua di 15 Ramadan hari ini. Sudah tidak terasa sudah di pertengahan bulan suci Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah sampai akhir nanti, dan kemudian bertemu lagi di Ramadan-Ramadan berikutnya. Baik, kita lihat, saya ke belakang aja nih biar sama-sama. Nah, dan masih sampai. Alhamdulillah tadi connect anunya apa namanya LCD projectornya. Saya sudah bawa kabel lagi tadi, kalau ternyata kemudian tidak bisa connect. Tapi kemarin itu lelah aja ininya laptopnya, jadi tidak bisa connect ke LCD projectornya. Padahal kabelnya sudah bagus HDMI. Baik, si JST ini saya pertama kali menggunakan ini sekitar tahun eh, berapa ya, 2007 ataupun 2008, karena memang pertama kali waktu saya S2 itu saya belajar juga ini awal-awal, dan digunakan untuk keperluan tesis di Semarang waktu itu. Nah, jadi saya belajar ini cukup ribet ya, karena memang apa namanya, uh, sama sekali belum pernah menggunakan apa itu JST, apa itu neural network, dan macam-macam. Nanti di sini ada banyak sekali teori, ada banyak sekali jenis-jenisnya, dan kita akan menggunakan beberapa di antaranya. Dan kalau nanti ternyata yang saya gunakan kebetulan adalah nanti JST yang kita jalankan dengan bahasa C di MATLAB 2013. Sebenarnya nanti kalau pas kebetulan kita sudah sampai ke CNN ya, convolutional neural networknya, itu kita agak kesulitan kalau menggunakan si MATLAB 2013. Harusnya pakai MATLAB 2024, itu lebih lebih mudah. Nanti kalau misalkan kita tidak bisa menginstalasi yang 2024, maka kita bisa jadi nanti gunakan MATLAB 2024 yang versi online-nya. Nah, itu saya juga sempat menggunakan yang online itu. Tapi memang terbatas. Biasanya kalau kita misalkan mau ngupload data, database ataupun apa namanya, data untuk pelatihan segala macam, itu dibatasi sekitar 200-an mega saja. Tapi 200-an mega itu lumayan besar tuh datanya. Nah, kemarin mahasiswa saya itu tidak bisa apa namanya mengupload sebesar itu. Akhirnya dia ganti ini, ganti ganti toolsnya, tidak lagi menggunakan MATLAB tapi pakai Python. Karena kalau pakai MATLAB 2024 itu kan terbatas trialnya sampai kurang lebih 1 bulan. Jadi kita beli license-nya. Nah, yang 2013 kebetulan itu saya punya. Nanti insya Allah kalau misalkan saya ingat lagi, saya kirimkan link untuk, saya pastikan dulu link untuk downloadnya masih masih jalan, baru kemudian saya kirim insya Allah ke kawan-kawan sekalian untuk link mendownload. Nah, kalau misalkan nanti apa namanya mau belajar lebih detail, itu silahkan install, kemudian nanti kita akan belajar sama-sama sambil dipraktekkan. Kalau nanti kita bisa minta tolong ke laboratorium untuk juga menginstalkan di lab, nanti kita coba minta tolong instalkan.
Baik, ini kalau di teorinya ya, ini sudah di tahun 1943. Kalau saya kenalnya di tahun 2008, berarti sudah 60 berapa tahun itu ya. Kalau ke tahun 2000 saja ini kan berarti sudah 60 berapa tuh? Kalau 57 tambah 8. Berarti 60, ya 65 tahunan. Setelah itu baru saya secara pribadi itu belajar ini. Jadi sudah canggih sekali waktu saya pertama kali belajar terkait dengan si JST ini. Tapi memang di tahun 43 itu si JST-nya sendiri itu mungkin masih masih dalam tahap awal pengembangan terus sampai akhirnya kemudian kita sekarang ketemu AI yang gratis ataupun yang sudah juga berbayar seperti si ChatGPT dan lain-lain itu bisa jadi dibangun dari neural network ini ya. Kemudian dari pengembangannya. Nah, apa itu neural network? Kita coba lihat dulu. Jadi sebenarnya di awal-awal itu di pengembangannya oleh dua orang ini ya. Satu itu seorang, ya anggap saja seorang apa ya, di medis ya kurang lebih ya, neuropsychologist. Nah, karena namanya Warren McCulloch ini, dan seorang logisiawan. Artinya ini orang-orang matematika nih yang Walter Pitts ini. Nah, itu yang kemudian mereka berdua kemudian mencoba mengkreat sebuah uh, namanya jaringan saraf tiruan ya, atau neural network yang kemudian itu nanti meniru dari apa yang kemudian ada di otak kita. Jadi otak kita itu sudah luar biasa sekali. Ada miliaran bahkan kira jadi ya kalau misalkan dihitung gitu. Tapi saya kira sampai sekarang pun tidak ada yang bisa menghitung seberapa banyak kemudian jaringan saraf yang ada di otak seorang manusia. Bahkan seorang bayi yang baru lahir itu sudah luar biasa jaringan yang terbentuk di dalam otaknya, apalagi yang mungkin sudah dewasa. Ya, nah ini kawan-kawan bisa lihat di situ terkait dengan bagaimana kemudian si otak kita itu memproses sebuah informasi. Dan kalau anak kecil sendiri itu ya, kadang-kadang kalau misalkan sudah berumur 1 tahun atau beberapa bulan yang kemudian mereka sudah mengenali ayah ibunya, itu kan bisa jadi dikenali dengan dari baunya. Kalau menurut kedokteran itu kan seorang bayi itu mengenali orang tuanya terutama ibu itu dari baunya. Nah, dari bau seorang ibu. Nah, kemudian dia tahu, oh ini bukan ibunya. Kemudian kalau misalkan digendong, punya adik, Rizky pernah mengamati adiknya, beda dengan adiknya berapa tahun? Oh jauh ya, 14 tahun ya. Berarti sempat mengamati kan pada saat adik lahir, kemudian dipelihara, di apa namanya, digendong oleh ibu. Kemudian kadang-kadang itu oleh bapak tuh bisa jadi tidak, belum dikenali selama selama beberapa waktu ya, sampai kemudian akhirnya kemudian kenal juga dengan kakaknya, akhirnya kenal juga. Jadi kalau misalkan yang gendong itu ibu, ayah, dan kakak misalkan, ataupun nenek, kakek, nah itu masih akhirnya terbiasa dengan sekian orang itu tadi. Nah, kalau misalkan digendong orang-orang lain biasanya ya itu ya, apalagi sudah kenal mukanya, nah itu biasanya ada sebagian bayi yang kemudian tidak mau di digendong oleh orang lain. Nah, itu karena apa? Karena dia sudah mencoba mengenal itu dari awal, dari sejak lahir itu kan biasanya langsung diminta ibunya untuk menyusui biasanya ya. Itu kalau di standarnya di kedokteran sekarang. Jadi pada saat bayi sudah lahir itu masih masih sambil dibersihkan oleh perawat, sambil oleh bidan ataupun oleh dokternya, kemudian sudah sambil diminta untuk diampu atau digendong oleh ibunya. Nah, seperti itu untuk kemudian memberikan pengenalan awal kepada si bayi bahwa ini ibunya. Nah, bahwa itu ibunya ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, bahkan gini, saya pernah juga ketemu kucing terlantar gitu ya di sekitaran rumah Rizky. Kemudian ada kucing yang lain yang di tempat saya itu juga sudah punya anak kecil, punya punya kucing kecil, punya bayi kucing juga. Kemudian saya dekatkan itunya, apa namanya, kucing yang saya dapat dan terlantar itu ke ibunya tadi. Beberapa waktu akhirnya diterima, disusui gitu. Saya bilang, oh ini dia belajar ini, ini juga kadang-kadang mungkin ibu-ibu kucing juga iba gitu kan dengan dia dia sama dengan anak yang baru lahir itu. Beda sedikit gitu ya ininya, umurnya mungkin. Akhirnya jadi anaknya itu bahkan anak-anak yang lain itu mati, sisa yang anak angkat itu tadi yang kemudian lengket dengan ibu yang menyusuinya. Nah itu ya, sampai binatang pun bisa belajar sedetail itu ya. Nah itu kemudian
secara teori jaringan saraf tiruan kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana kemudian sel saraf biologi dari si otak manusia ataupun kemudian tadi kita menyontohkannya binatang berupa kucing gitu ya, itu seperti itu ininya cara dia memproses. Nah itu yang kemudian oleh jaringan saraf tiruan yang kita buat atau N yang kita buat itu nanti kita tiru, tapi tidak sedetail itu ya yang kemudian kita nanti bisa apa namanya buat seperti saya sampaikan sebelumnya. Nah, kalau nanti kita mengajari si jaringan saraf tiruan yang kita bentuk itu untuk kemudian menjumlahkan, maka kita tidak memberikan informasi 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak. Bahwa yang kita informasikan bahwa A dengan B, A punya angka tertentu, nanti yang punya nominal tertentu, B punya nominal tertentu, kalau digabung maka hasilnya ini. Nah, itu kita ajar seperti itu. Mungkin kita ajari 5 proses penjumlahan yang menurut kita itu penjumlahan gitu ya. Tapi kalau menurut si JST-nya nanti dia akan memproses saja, belajar bahwa ada kalau ada 2 angka ini maka hasilnya ini. Maka dia akan mencoba memproses, mencoba belajar. Nanti kita akan gunakan toolbox-nya dari NN-nya di MATLAB. Nah, itu yang akan nanti membantu kita untuk membentuk entah itu nanti si JST yang berupa perseptron gitu ya. Nanti ada multi layer perseptron sampai nanti kita ke CNN yang sudah sampai sekarang masih populer. Kalau saya dulu waktu di UGM itu juga karena kuliah di UGM itu Rizky tidak seperti kuliah di kampus pada umumnya. Kalau misalkan kita kuliah di situ biasanya kita disuruh banyak belajar secara mandiri biasanya. Ya, sebenarnya mahasiswa itu kan seperti itu ya. Jadi dosen itu hanya memberi sebagian kecil ya, apa yang diilham ya. Kan? Silakan. Sambilan kalau kucing masuk. Oke. Oke, silakan. Saya kembali ke sini. Saya di belakang aja ya. Nah, biar tidak menghalangi. Nah, ini presensinya. Silakan. Ini siapa? Abdi. Oh, itu Arifin Ilham kan? Oke, alhamdulillah masih ketemu lagi kita hari ini. Baik, nanti Abdi yang tertinggal bisa sudah tergabung di grup, Abdi? Ada ya? Ada. Oke. Nanti bisa. Kalau soal LMS itu saya sudah tanya ke Pak Sofiar, tapi saya belum dapat informasi link dan atau user dan password. Nanti kalau sudah ada mungkin kita informasikan lagi ya. Terkait dengan materi kan biasanya harus diminta juga untuk dilengkapi di itunya. Di LMS atau di e-learning ya. Baik, saya lanjut lagi. Jadi kita hari ini Abdi dan Ilham dan juga Rizky kemudian membahas terkait dengan bagaimana sebuah JST sebelum kita nanti berkutat ya dengan jaringan saraf tiruan yang lebih detail ataupun AI yang lebih detail, kita belajar dulu yang sederhana. Hari ini baru teori. Nanti akan saya coba perlihatkan juga kemudian si MATLAB tools yang akan kita gunakan untuk membentuk JST-nya. Baik, kita lihat di situ. Jadi intinya tadi si JST itu dibuat kemudian untuk meniru bagaimana si otak kita belajar dan kemudian menghasilkan output dari hasil belajar itu. Bisa jadi pada awal-awal kita kelas 1 SD itu ya, Rizky, Abdi belajar berhitung itu sejak kapan? Sejak TK? Atau di rumah sebelum TK itu sudah diajari berhitung? 1+1 sekian? Sudah ya? Ingat nggak kira-kira kalau sudah waktu TK itu juga masih diajari berhitung ya, sudah ya ingat paling tidak ya. Kadang-kadang kita itu kan ada beberapa hal yang waktu kita TK itu kita ingat, SD kita ingat. Terutama TK itu kalau anak saya tuh udah ditanya, ingat nggak kawan-kawannya TK? Udah nggak ingat lagi. Udah nggak ingat lagi. Kemudian tinggalnya di mana? Ingat, dia cuma ingat kalau TK itu dia di Jogja. Tapi tidak ingat bahwa temannya kawannya siapa, kemudian ibu gurunya siapa, nggak ingat ya. Nah, kalau saya sendiri secara pribadi itu apa yang saya ingat waktu TK, saya pernah ikut lomba senam gitu aja. Kemudian pernah kena knalpot di kaki, ini masih ada bahasa Banjarnya kunatnya, itu masih ada itu yang saya ingat waktu TK dulu. Dan kalau satu lagi yang saya ingat, kalau TK itu saya diantar oleh ibu, kemudian ibu habis sudah ngantar pergi ke pasar karena beliau jualan di pasar. Nah, jadi seperti itu yang saya ingat, 3 hal itu. Karena rumahnya mungkin tidak terlalu jauh, saya mungkin sekitar tidak sampai 100 meter lah antara rumah saya ke sekolah gitu. Jadi pada saat pagi itu diantar oleh ibu, habis itu ibu pergi ke pasar, saya ditinggal di sekolah. Habis itu nanti ada yang tetangga yang kemudian ngantar saya itu ke pasar. Jadi saya itu pulang sekolah tidak ke rumah, tapi ke pasar. Jadi seperti itu. Itu yang saya ingat. Nah, nanti kita
lihat lagi ya. Jadi kalau kita dulu sempat diajarin entah sebelum TK, entah kemudian sudah TK sampai SD, saya kira beberapa hal yang kita dulu awal-awal diajarkan oleh orang tua, oleh mungkin kawan-kawan di sekitar atau bahkan guru itu ya, itu kemudian ada yang kemudian bisa masih tersimpan sampai sekarang, ada yang kemudian juga sudah tidak bisa kita gali lagi memorinya. Tapi kalau misalkan orang-orang yang kemudian uh, tapi kalau saya pernah juga ditanya ya waktu apa ya dulu ya waktu CPNS kalau tidak salah. Apakah ada traumatik dalam hidup? Traumatik itu ada sesuatu yang kemudian membuat atau membuat kita selalu teringat gitu ya. Entah itu senang, tapi kalau trauma itu cenderung secara psikologis sesuatu yang tidak menyenangkan ya Rizky ya biasanya ya. Tapi kalau yang menyenangkan itu kan bukan trauma namanya. Nah itu saya tidak jawab iya. Gitu. Sebenarnya ada juga yang termasuk trauma. Tapi kalau yang trauma itu sekarang setelah kemarin pada saat saya di Jogja itu saya sempat jatuh dari atap garasi ke bawah. Untungnya bawahnya ada mobil. Jadi pada saat saya jatuh itu jatuhnya di atas kap depan mesin mobil. Kalau saya jatuh ke lantai mungkin sudah patah berapa gitu ya ini. Jadi alhamdulillah gitu. Cuman luka-luka aja di tangan, di kaki gitu yang kemudian tapi kalau orang banjir biasanya setelah jatuh itu diurut ya. Karena saya kesulitan mencari tukang urut di Jogja, sudahlah oleh tetangga dibawa ke dokter itu. Ya, lukanya dibersihkan, diperban segala macam. Nah itu. Jadi saya jebol dari plafon garasi. Nah itu makanya sekarang saya agak trauma kalau disuruh naik ke plafon gitu makanya. Jadi tapi kalau misalkan masih di sini ya naik pakai tangga, masang lampu segala macam itu masih masih tidak masalah. Tapi kalau sudah naik ke atas di atas plafon, nah itu saya agak trauma di situnya. Nah itu jadi sekali lagi kalau trauma itu yang terkait dengan misalnya sesuatu yang tidak nyaman gitu ya. Baik, kita lihat lagi. Nah, sekali lagi tadi kalau kita nanti membentuk CGST, kita tidak misalkan kita suruh dia membuat apa namanya memori pembelajaran terkait dengan penjumlahan. Maka yang kita ajarkan ke CGST sekali lagi saya ulangi, kita mengajarkan polanya, bukan kemudian mengajarkan 1 ditambah 1 atau A ditambah B, 2 variabel misalkan ya. Atau kalau 3 variabel A ditambah B tambah C gitu. Tidak seperti itu. Tapi yang kita kenalkan ke GST-nya adalah polanya. Kalau A dengan B itu kemudian ada angkanya 5 dengan 5 dengan 2 misalkan. Maka kita beri outputnya adalah 7 seperti itu. Dan seterusnya kita beri misalkan 5 kombinasi angka gitu ya dengan 5 output juga. Kemudian itu yang kita suruh dia belajar. Kita suruh dia belajar 1000 kali misalkan nanti ya. Nanti yang dia akan belajar sampai dia nanti menemukan hasil pembelajaran dari 5 kombinasi tadi atau 5 pola tadi itu sesuai dengan yang disyaratkan di awal ya. Jadi misalkan kita menyaratkan 5 dengan 2 itu 7. Kemudian 3 dengan 4 misalkan jadi 7. Kemudian 5 dengan 5 jadi 10. Dan seterusnya ada 5 proses atau 5 pola pembelajaran. Nah, dia berusaha belajar 1000 kali agar kelima-limanya itu kemudian mendekati apa yang ada di tadi proses pembelajaran di awal. Nah, seperti itu yang kemudian terjadi. Jadi ini akan dihitung kemudian berapa error yang terjadi dari proses pengenalan pola yang 5 tadi itu. Nah, seperti itu kurang lebih ya anunya. Bisa dibayangkan misalkan Abdi disuruh melihat itu ya ada angka maksudnya variabel A, variabel B. Jadi 5, 7. Kemudian outputnya sama dengan 12 gitu ya. Kemudian 5 dengan 2 outputnya 7 betul. 3 dengan 3 6. 10 dengan 5 15. Kemudian nanti 1 dengan 3 4 seperti ada 5 gitu ya. Nanti Abdi suruh lihat. Abdi akan mengamati. Oh, ini ternyata penjumlahan gitu lah ininya. Akhirnya. Atau nanti kita bisa juga tambahkan dengan penjumlahan dengan bilangan negatif. Misalkan 3 dengan minus 2, maka hasilnya 1. Nah, itu variasi dalam kita kemudian memberikan proses pembelajaran ke si GST-nya nanti. Jadi kalau misalkan kita coba di awal dulu tanpa ada penjumlahan bilangan negatif, bisa jadi pada saat nanti kita coba ya, kita coba berikan A-nya 5, kemudian B-nya minus 4 misalkan. Hasilnya bisa jadi kacau nanti. Kenapa? Karena dia belum pernah belajar atau belum pernah melihat angka yang negatif. Sama seperti misalkan kita pertama kali waktu SD itu ya,
kan tidak langsung serta-merta diajari gurunya. Ini kalau 5 ditambah minus 3, enggak gitu. Mesti misalkan 5 dikurang 3 gitu kan ininya. Atau penjumlahan dulu sampai seminggu, kemudian minggu berikutnya baru ada pengurangan. Nah, kalau pengurangan itu sebenarnya kan penjumlahan dengan bilangan negatif kan sama aja kan. Nah, itu jadi kalau si joystick itu tidak perlu nanti kita ajari dia pengurangan, tapi kita ajari aja dengan kemudian penjumlahan menggunakan bilangan negatif atau dengan bilangan negatif. Atau bisa jadi nanti bilangan negatifnya di awal kita juga beri proses pembelajaran itu untuk kemudian kita tambahkan dengan bilangan positif lainnya. Nah, itu nanti hasilnya seperti apa? Kita beri outputnya. Misalkan nanti minus 5 kita tambahkan dengan 3. Nah, itu hasilnya kan harusnya kan nanti minus 2. Nah, kita beri minus 2 outputnya. Itu yang kemudian nanti akan kita coba ya. Baik, secara teoritis nih, ini ada 10 tadi saya bilang miliaran ya. Nah, ini 10 miliar. Ini katanya orang-orang yang sudah meneliti ya. Saya tidak tahu cara menghitungnya seperti apa sehingga kemudian mereka berkesimpulan bahwa sel saraf yang ada di otak manusia itu adalah sekitar 10 miliar dan saling berhubungan satu sama lain. Makanya kalau misalkan kita memproses apa, itu kalau Rizky ke sini, rumahnya mana Ki? Rizky, yang dia rumahnya mana tadi? Di Ngekos Pak, di Gambut di mana? Pematang atau di arah Mursidul Amin? Oh, Pematang situ ya. Oke. Nah, Abdi kalau ke sini itu kan tidak berpikir panjang, pokoknya jalan aja. Berapa misalkan kecepatannya 40, nanti 50, kalau ada orang ini harus ngerem. Itu otaknya sudah jalan sendiri itu. Karena apa? Karena kecuali pertama kali Abdi ke sini ya, misalkan aslinya. Salam, silakan. Awas. Silakan Allah. Kecuali pertama kali sampai sini tahun berapa Abdi? Sampai Gambut 2023, 2022, 2023 ya. Aslinya mana asli? Penyebar. Oh, dekat aja ya, Penyebar. Tapi pada saat pertama kali kemudian tinggal di Gambut sini itu kan masih ini ya, masih penyesuaian gitu ya. Oh, nanti ini kos saya ada di sini sekitar 2 atau 3 kilo dari kampus. Kemudian ke kampus itu kalau keluar Pematang harus belok kiri. Nah, itu otaknya per awal-awal itu seperti itu. Tapi setelah mungkin seminggu itu otaknya sudah tidak perlu berpikir terlalu rumit lagi karena sudah disimpan oleh Abdi bahwa kalau dari kos itu jarak ke kampusnya 2 kilo. Kalau tidak muter mungkin sekitar berapa ya, bisa jadi gitu ya. Kalau misalkan tidak muter itu hanya 1 kilo, tapi kan harus muter sana di pasar, di masjid, di Gambut situ, kemudian harus jadinya 2 kali lipat misalkan gitu ya. Baik, kita lanjut lagi. Nih yang baru datang sih Hafiz. Oke, ini Hafiz kan. Silakan. Hafiz asli mana? Pelihari. Peliharinya di Oh, jauh ya sana ya. Berarti sebelumnya ya, sebelum kota Peliharinya itu Sarangan kan? Sepupu saya ada di kotanya, Jalan Gagas Permai situ. Tahu? Tahu ya? Gagas Permai itu arah ke Bajuin itu juga situ ya kalau tidak salah ya. Apa beda ini, beda arah? Mungkin lebih gampang nanti apa namanya? Di kotanya lah. Di kotanya ya anunya. Lebih daripada lewat Gagas itu ya anunya. Oke. Baik, kita lanjut dulu. Baik, ini gambaran otak manusia yang kemudian nanti akan ditiru oleh si JST, tapi sekali lagi secara apa namanya ya, secara teoritis itu memang meniru, tapi pada saat nanti prakteknya sebenarnya tidak bisa 100% meniru. Mungkin hanya kalau kita presentasikan mungkin tidak sampai 10%-nya apa yang kemudian otak manusia bisa kerjakan gitu ya. Walaupun kemudian yang si AI yang sekarang ada, si ChatGPT dan lain-lain itu bisa lakukan, tidak sejuga bagus otak manusia ya bisa lakukan. Jadi ini beberapa bagian dari si saraf manusia. Mohon maaf nih mata saya yang kabur atau memang kayaknya gambarnya ya kurang bagus ya. Mohon maaf ya. Ini mungkin saya ambil dari buku ataupun slide yang lain. Nanti kawan-kawan bisa detailnya lihat lagi ya. Itu ada sel body, sel manusia. Kemudian itu ada macam-macam. Ada dendrit, ada nanti akson dan lain di situ yang kemudian itu yang ditiru ya. Mungkin kita tidak terlalu banyak membahas terkait dengan ini, hanya gambaran saja seperti itu. Ini kalau di aslinya mungkin tidak sebesar ini ya. Ini kan hanya gambaran, mungkin bisa jadi ukurannya mikron ya. Bukan lagi mini tapi sudah mikron. Ukurannya beberapa mikro
meter gitu jadinya, kecil sekali. Baik, kita lanjut saja. Nah, kurang L-nya, konvensional, mohon maaf. Itu tertinggal saya mengetiknya. Baik, kalau di JST itu dibandingkan dengan komputasi konvensional, jadi seperti lagi kayak tadi saya sampaikan, kalau kita melakukan komputasi secara konvensional ya, misalkan Rizky, si Hafiz atau Ilham ataupun Abdi membuat program, membuat GUI gitu ya, ada graphical user interface, ada interface sederhana, kemudian ada dua variabel A dengan B, kemudian mungkin nanti kita bisa coba saja ya, dengan MATLAB kita membuat GUI-nya, kemudian kita tambahkan dua variabel itu, kita suruh nanti usernya menginput. Nah, seperti apa? Nanti kita bandingkan dengan si JST. Jadi kalau misalkan konvensional itu kan ya sama seperti kita membuat proses penjumlahan biasa. Kalau ada dua variabel yang kita jumlahkan, maka di dalam rumus matematis di dalam programnya itu kalau misalkan ada dua variabel A dengan B, kemudian C adalah outputnya, maka kalau itu sebuah penjumlahan, C adalah A ditambah B. Di dalam rumus programnya kita tulis C sama dengan A ditambah B. Nah, kemudian kalau kita klik itu ya nanti proses, maka kemudian nanti di variabel C-nya itu akan keluar angka hasil penjumlahan secara matematis atau secara aritmatika dari variabel A dan variabel B-nya. Nah, itu yang dilakukan oleh komputer konvensional atau komputer ya laptop-laptop kita gitu. Tapi beda halnya nanti dengan si JSS sekali lagi. Kita akan mungkin sedikit melihat perbedaan yang bukan sedikit ya, banyak perbedaan yang sebenarnya signifikan antara tadi cara si komputer konvensional menghitung proses penjumlahan dengan si JST melihat pola. Jadi di si JST itu bukan menghitung dia melihat pola. Kalau polanya seperti ini, maka hasilnya ini gitu. Jadi kalau misalkan jam 8 hari Sabtu, maka polanya setengah 8 si Abdi sudah bangun dari apa namanya sudah bangun memang ya dari subuh tadi, harus mandi, kemudian berpakaian dan lain-lain, kemudian menuju ke motornya, naik motor akhirnya sampai ke sini. Itu sudah terpola karena memang sudah disetting di otaknya bahwa hari Sabtu jam sekian, jam setengah 9 itu adalah kuliah kecerdasan buatan, misalkan di UNU, lab tempatnya di lab yang ngajar si A, seperti itu ya. Nah, kurang lebih itu sudah terpola. Nah, yang dilakukan oleh CJST juga seperti itu. Dia akan melihat pola itu untuk kemudian menghasilkan output. Outputnya apa kalau di tadi? Maka outputnya adalah jalan sekian kilometer, kecepatan sekian, kemudian tapi jangan lupa pakai helm segala macam. Itu yang terjadi ya tadi di pada saat kawan-kawan menuju ke sini itu. Karena memang sudah diprogram seperti itu polanya ya. Dan walaupun bisa jadi nanti pada saat ternyata hari Sabtu itu libur sudah menjelang Lebaran misalkan, sudah diumumkan libur, tapi karena sudah terpola, akhirnya masuk sampai sini, kenapa dikunci, kenapa nggak ini, ternyata libur gitu. Enggak. Yang tidak terpola adalah bahwa melihat dulu pengumuman bahwa hari ini akan ada kuliah atau tidak, seperti itu. Nah, nanti ya, itu sudah dibuatkan oleh Rizky ininya, grupnya nanti akan ada informasi ya, terkait dengan kuliah tidaknya itu di grup insya Allah. Nah, itu ya. Jadi perbedaan antara komputer yang konvensional dengan yang CJST. Nah, jadi intinya ada algoritmanya yang kemudian tadi kalau misalkan penjumlahan berarti ada dua variabel yang dijumlahkan, kalau misalkan tiga variabel yang dijumlahkan, caranya A ditambah B dengan C. Terlepas dari nanti angka-angka ataupun nominal dari si variabel itu adalah bilangan positif ataupun bilangan negatif. Nah, itu yang kemudian dilakukan oleh si komputer konvensional karena dia ada algoritmanya. Nah, kemudian berikutnya lagi kalau si komputer konvensional itu ya, jadi kalau nanti kita bikin program itu kan, kalau misalkan saya ya misalkan memprogram microcontroller itu ya terutama biasanya karena saya banyak berkutat di microcontroller, maka atau di komputer biasa juga sama ya kurang lebih, maka dia akan nanti ada beberapa coding program yang itu isinya macam-macam. Misalkan jika inputannya A adalah 1 dan inputan B adalah 5, maka C adalah A ditambah B. Artinya A sama dengan 5, B sama dengan 1, maka hasilnya harusnya adalah 6 seperti itu. Nah, itu. Kemudian jika misalkan ini apalagi kalau misalkan nanti yang dipencet adalah modenya mode perkalian, maka hasil C itu adalah perkalian antara B dikali dengan A, seperti itu. Nah, itu kemudian kalau misalkan modenya diganti, kalau misalkan ada beberapa mode nih ya, modenya pembagian, maka C adalah A dibagi dengan B. Atau sebaliknya kalau mau dibalik lagi,
B dibagi dengan A seperti itu. Nah, itu ada beberapa pola. Jadi intinya kalau komputer konvensional itu kita sudah buatkan rule-nya ataupun aturannya untuk kemudian dia akan melakukan apa yang diperintahkan oleh usernya. Sekali lagi itu ya. Jadi kita sudah terpola ini, terpola seperti tadi itu. Terpola apa namanya? Terprogram ya, maaf. Karena dia tidak menggunakan pola tapi menggunakan tadi programnya, ada sekumpulan rule ya ataupun aturan-aturan yang kemudian oleh komputer konvensional itu dilaksanakan sesuai dengan itu. Kalau tidak seperti itu dia tidak bisa. Jadi kalau misalkan ada perintah untuk mengakar kuadratkan, karena tidak diprogram untuk dia bisa mengakar kuadratkan, maka dia tidak akan mengakar kuadratkan. Nah, kalau si JST nanti kan kita bikin ya, juga bisa tidak dia mengakar kuadratkan dari satu bilangan ataupun dua bilangan. Nah, jadi kalau misalkan nanti JST kita coba ya, bisa jadi nanti untuk mengakar kuadratkan itu sesuatu yang sudah lebih rumit daripada sekedar menjumlahkan tadi ya, ataupun mengurangkan ataupun mengalihkan. Nanti ada lagi nanti treatmentnya ataupun cara-caranya sehingga kemudian dia bisa melakukan proses mengakar kuadratkan dari sebuah bilangan seperti itu. Karena biasanya kita ininya apa namanya, membuatnya itu sama tadi seperti kalau menjumlahkan, ada polanya. Misalkan kalau kita beri ini maka hasilnya ini. Mungkin bisa jadi tidak cukup dengan 5 kali apa 5 kali proses bukan 5 contoh penjumlahan, tapi bisa jadi kita perlu lebih dari 10 kali proses memberikan informasi ke JST-nya bahwa kalau berapa ya, misalkan 9 itu udah kalau diakar kuadratkan jadinya 3, kalau misalkan 4 diakar kuadratkan jadi 2, dan seterusnya itu. Nanti kita bikin lebih dari 10 misalkan untuk kemudian diajarkan ke si JST-nya. Sehingga nanti dia tahu, oh kalau diberi ini kemudian diklik tombol proses, maka itu artinya akan melakukan proses akar kuadratan. Nah, tapi saya belum tahu apakah kemudian nanti itu bisa, karena kalau untuk perseptron sendiri nanti itu hanya biasanya ya dia terbatas kemampuannya untuk kemudian menjumlahkan ataupun tadi bilangan positif dengan positif ataupun negatif dengan negatif ataupun negatif dengan positif. Nah itu. Tapi nanti akan kita coba insya Allah. Kalau kita sudah masuk nanti ke proses memprogram CJST menggunakan MATLAB-nya. Oh ya, kawan-kawan nanti Abdi dan Hafiz atau Ilham juga itu kita dan Rizky kita akan menggunakan MATLAB untuk nanti memprogram si JST-nya ataupun kecerdasan buatan sederhana yang akan kita buat. Nanti akan insya Allah saya berikan linknya untuk kawan-kawan bisa mendownload. Jadi cukup satu aja yang mendownload, kemudian nanti diinstal di laptop ataupun di PC sini ya mungkin nanti. Biar kemudian kita beberapa bisa jadi setelah Lebaran untuk kita bisa mempraktekkan. Ada informasi mulai libur kapan? Belum ada informasi ya. Bisa jadi ya pasti yang pasti pada saat Lebaran itu libur ya mestinya ya. Saya tidak apa Lebarannya sudah tanggal berapa sekarang? Karena tanggal 15 ya hari rayanya. Nah karena kan minggu depan itu karena minggu depan tanggal 29 itu kan hari raya ya, benar ya? Iya enggak? Tanggal 29 itu kan merah tuh. Merah tuh tanggal apa tulisannya situ? Oke. Idul Adha bukan? Idul Fitri bukan? Yang merah-merah tuh, bawahnya yang paling bawah. Ada nggak tulisannya? Nggak ada. Ini? Hah? Oh, 31. Oh, nah berarti. Oh, hari Nyepi. Nah, itu kan artinya kan tanggal minggu depan paling kita akan ketemu lagi hari Sabtu itu ya insya Allah. Kadang-kadang tanggal 29 ternyata hari Nyepi. Artinya libur ya. Kan kita tidak memaksa karena memang ada hari libur agama lain ya. Kebetulan. Baik, kita lanjut lagi dulu ya. Sampai sini dulu. Mungkin habis ada yang mau disampaikan? Lanjut. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini nih. Jadi intinya si JSC dengan si algoritma komputer konvensionalnya tidak sebenarnya tidak saling apa ya mengalahkan ataupun bertumpang tindih, tapi dia sama-sama nanti melengkapi. Ada yang kemudian secara teori ataupun secara praktek nanti kita tidak bisa menggunakan GST, bisa jadi gitu ya nanti. Kemudian kalau terutama kalau misalkan
saya dulu ya menggunakan apa namanya robot yang dikendalikan dengan microcontroller itu waktu saya penelitian di UGM itu. Jadi oleh pengujinya ditanya, kamu nanti menggunakan AI apa bukan? Bukan, Pak. Kenapa? Karena saya menggunakannya microcontroller. Kalau pakai microcontroller itu untuk AI sendiri itu terlalu rumit dan tidak cukup mungkin untuk dimasukkan ke dalam chipnya. Tahu microcontroller ya? Ada nggak belajar sini? Oke, ada nggak belajar microcontroller atau microprocessor? Nggak ada ya? Belum ada ya? Atau di semester depan ya? Saya kurang tahu nih ya, lupa saya. Harusnya ada, tapi nggak tahu nanti dalam bentuk seperti apa. Karena saya juga biasa mengajar itu, tapi bukan di sini. Biasanya semester semester ini biasanya. Ini saya juga mengajar itu, tapi apa namanya? Bukan di sini. Jadi si microcontroller itu adalah chip kecil, mungkin besarnya hanya sekuku kelingking saya ini. Nah, itu bisa diprogram untuk kemudian bisa melakukan berbagai macam hal, termasuk juga waktu saya di UGM itu saya menggunakan microcontroller untuk kemudian menjalankan robot. Jadi sekali lagi tadi ditanya pada saat itu, kamu nanti pakai microcontrollernya itu pakai AI nggak? Atau pakai kecerdasan buatan nggak? Atau pakai sistem cerdas nggak? Nggak, saya bilang. Saya terus pakai apa? Pakai komputasi biasa, Pak. Oh ya sudah. Kenapa? Karena si JS itu tidak sanggup dijalankan di microcontroller biasa, kecuali microcontroller yang sudah apa namanya seperti halnya si SOC-nya di handphonenya Abdi itu kan sudah microcontroller yang sudah kelas atas tuh, SOC ya namanya, sistem on chip. Jadi entah itu dia pakai Snapdragon, tahu SOC-nya di handphonenya Abdi pakai prosesor apa? G, G, Helio G99 apa 100? 99 81 99 100 tapi pakai Helio G ya. Oke. Habis tahu prosesor handphonenya pakai apa? Oh, ini berarti ini iPhone ya. iPhone Bionic 13. Nah, itu adalah yang kemudian si microcontroller yang sudah kelas atas itu. Artinya dia sudah disebut sebagai SoC yang kemudian bisa diselipkan AI di dalamnya. Karena dia pakai ROM yang besar di situ kan. ROM-nya berapa? Kalau di memorinya berapa? 64. Oh, sudah besar tuh, lumayan ya. RAM-nya tahu nggak RAM-nya berapa? 3. Beri 364 ya dia ya. ROM-nya 64, ininya 3. Nah, sudah besar itu. Nah, sedangkan si microcontroller yang biasa saya gunakan itu RAM-nya kecil. RAM-nya paling beberapa kilobyte saja. Nah, ROM-nya juga kecil beberapa kilobyte. Jadi itu yang kemudian sangat terbatas untuk bisa dijalankan AI di microcontroller. Makanya waktu saya ditanya dan juga memang kalau pakai AI itu lebih lambat karena kita harus membuat pembelajaran terlebih dahulu, bisa berhari-hari itu kadang-kadang. Sedangkan pakai komputer atau PC biasa yang speknya tinggi, RAM misalkan RAM 16 atau RAM 32 saja sudah lama tuh. Kalau kawan saya itu yang melatih komputernya untuk kemudian bisa melakukan apa gitu ya, atau mengenali gambar atau mengenali plat, waktu dia pakai mengenali plat nomor mobil ataupun sepeda motor. Nah, itu berhari-hari tuh komputernya di lab tuh dibiarkan sampai ditulisi. Mohon jangan dimatikan. Kenapa? Karena lagi pembelajaran gitu. Lagi kalau kalau kita mengedit video itu kan lagi rendering gitu ya. Atau si Ilham ngedit. Ya Ilhamnya ada proses rendering ya. Lama tuh biasanya ya. Nah, proses itu yang ya kalau si JSC juga mirip proses rendering, tapi dia namanya bukan rendering, tapi berlatih ya namanya, pelatihan untuk kemudian dia menghasilkan basis pengetahuannya, seperti itu. Nah, jadi kemudian seperti itu yang kemudian terjadi pada saat waktu itu saya ditanya apakah ini pakai AI apa tidak. Saya bilang tidak, karena kalau pakai AI terlalu lama dan terlalu rumit dan tidak cukup dimasukkan ke dalam microcontroller untuk kasus microcontroller di robot saya itu ya. Tapi kalau misalkan nanti kawan-kawan bisa membuat AI yang entah itu kemudian mengendalikan robot tapi pakai Android yang ada prosesor entah itu Helio G sekian, kemudian atau pakai Bionic ya, Ionic apa Bionic? Bionic ya, Bionic. Nah, itu kemudian itu bisa lebih lebih hebat lagi. Artinya
AI yang kita tanamkan di situ sudah bisa jalan dengan mulus karena memang hardware-nya mendukung gitu ya. Baik, ini contoh dari sebuah NN sederhana atau neural network atau jaringan saraf neuron sederhana. Jadi intinya itu sama ya, selalu mungkin ada inputannya, ada prosesnya, proses untuk di situ berlatih ya. Melatih nanti dari berdasarkan pola dari inputannya, kemudian nanti akan kita setting outputnya seperti ini. Sudah berkali-kali nih saya sebutkan. Jadi kalau misalkan ada A dengan B, itu polanya kita ingin hasil outputnya adalah berupa penjumlahan, maka kita setting polanya itu outputnya penjumlahan dari apa yang ada di input, apa variabel inputannya. Kalau misalkan nanti itu mau perkalian, kita akan setting A dengan B polanya, kemudian C-nya, kalau misalkan outputnya C ya, itu sebagai output dari perkalian. Kita bikin pola dari semuanya itu, dari input, output, input, output, input, output. Kita kemudian suruh dia belajar sekian ratus kali ataupun sekian ribu kali, kemudian dia akan menghasilkan error yang diusahakan sekecil mungkin, sehingga apa yang diajarkan dari misalkan 5 atau 10 pola tadi, kemudian mendekati dengan hasil yang diajarkan kepadanya, seperti itu. Nanti intinya kurang lebih seperti itu. Nanti sebenarnya ada nanti gambar sel yang lebih detail lagi ya, yang lebih rumit lagi. Tapi kita nih biar tidak terlalu langsung ngegas, kita pakai yang atau kita perlihatkan yang sederhana dulu di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sudah mulai ada namanya fungsi aktivasi. Jadi kalau si JST atau si NN atau si AI sekali lagi dia intinya menebak pola. Jadi mungkin saya sempat sampaikan juga di sebelum-sebelumnya ya, bahwa pernah pakai ChatGPT ya, itu bisa di-install ChatGPT nggak? Di iOS-nya ada ChatGPT-nya. Ada. Saya belum pernah sih, belum tahu, makanya saya nanya yang kebetulan punya. Tapi di-install nggak di handphonenya? Nggak ya? Oh, langsung lewat web aja ya. Kan kalau di Android itu kan ada di Play Store-nya kan. Nggak tahu di iStore-nya ada nggak? Bisa jadi ada ya, tapi nggak di-install oleh ini. Nah, kalau di-install itu kan maka kemudian di situ ada keterangan biasanya. ChatGPT can make mistakes. Pernah ketemu kata-kata itu, Rizky atau Ilham? Jarang makai ya, belum banyak makai itu ya. Nanti ada tulisannya, ChatGPT can make mistakes, artinya dia bisa membuat kesalahan. Ya, artinya membuat kesalahan itu ya, kalau misalkan kita cari apa, kemudian dijawab apa, itu bisa jadi seperti itu yang terjadi. Misalkan saya pernah coba siapa misalkan ya Presiden RI sekarang gitu ya, nanti dia akan jawab ngawur tuh. Tapi saya tidak tanya presiden sih waktu itu, tanya ketua salah satu perguruan tinggi. Saya tanya, siapa ketua kampus ini misalkan gitu ya, dia jawabnya gini. Ini saya pikir karena saya berada di kampus itu dari awal sampai sekarang gitu, misalkan di SIMIK Banjarbaru itu saya tahu kan ketua-ketuanya dari awal sampai akhir sekarang itu siapa. Tidak, jadi saya tidak menemukan jawaban dari si AI atau si ChatGPT itu orang yang kemudian tidak pernah berada di situ gitu loh jadinya. Entah dia ketemunya dari kampus mana, kemudian orang yang diberikan sebagai jawaban itu, oh ketuanya misalkan Pak Muhammad misalkan gitu ya. Padahal Pak Muhammad itu belum pernah jadi ketuanya. Ketuanya Pak ini, Bu ini, dengan Bu ini, dengan Pak ini, misalkan sudah ada sekian orang. Nah, itu yang jadi masalahnya. Jadi sekali lagi, karena dia sudah mengingatkan di awal-awal pada saat kita menggunakannya, ChatGPT can make mistakes katanya. Dia bisa membuat kesalahan. Nah, termasuk juga kalau misalkan kawan-kawan nanti menyusun proposal penelitian, itu kemudian minta bantuan dengan AI, itu kemudian harus juga dicek lagi ya. Kalau saya sih manfaatkannya untuk kemudian bisa mengecek typo. Karena kalau di Microsoft Word itu kan typo itu tidak 100% bisa dicek ya. Pernah nggak ngecek typo di ini? Sebenarnya bisa disetting, tapi kita ngetiknya terlalu lama gitu. Artinya kita memberikan informasi ke Microsoft Word misalkan, bahwa kalau misalkan ini yang benar adalah ketikannya ini, misalkan proses bukan proses E-nya 2 misalkan, S yang ketinggalan. Tapi kalau kita pakai AI, pakai ChatGPT misalkan, itu saya copy paste ke situ, saya beri perintah, tolong cek apakah ada typo di naskah ini. Dia akan ngecek, oh ada typo di sini. Nah, jadi saya tahu. Kemudian kita beri perintah lagi, tolong perbaiki. Kalau sudah diperbaiki, kemudian saya copy dari AI-nya, dari ChatGPT-nya, baru masukkan lagi ke naskahnya. Seperti itu. Jadi akan lebih gampang. Tapi dia juga terbatas ya, kalau terutama yang gratisan itu kan sekian
belas kali kita ngechat, kemudian dapat jawaban cepat, itu kadang-kadang kemudian dia berhenti. Untuk akses cepatnya hanya sampai sini. Silahkan nanti tunggu beberapa menit lagi, setengah jam lagi untuk kemudian bisa akses lagi. Nah, kecuali kemudian kita berlangganan yang berbayar, itu kita bisa bebas. Tapi sekali lagi pengalaman saya yang berbayar pun itu kadang-kadang bisa keluar error juga apa namanya hasilnya. Jadi sekali lagi kita berpijak pada keterangan awal di situ. ChatGPT ataupun AI can make mistakes gitu ya, kata kuncinya itu. Dia bisa membuat kesalahan. Nah, kemudian kembali lagi ke teori kita ataupun ke materi kita. Nanti kalau misalkan dia menghasilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itulah AI gitu ya. Itulah kecerdasan buatan. Namanya juga kecerdasan buatan, bukan kecerdasan mutlak gitu ya. Karena sekali lagi kalau dibandingkan dengan otak anak kecil saja, AI yang kita buat itu secanggih-canggihnya mungkin tidak sebesar itu ininya. Apa namanya? Hasil yang kita dapatkan gitu. Tidak semulus yang kemudian kita atau tidak sesempurna yang kita harapkan. Jadi kalau misalkan kita buat AI kemudian nanti hasilnya jelek, itu kita ketawa-ketawa aja. Oh ya pantas AI gitu kan yang karena sekelas ChatGPT ataupun Gemini ataupun Copilot aja masih banyak kesalahan yang kemudian dia bisa buat, dan itu memang lumrah untuk sebuah uh, hasil dari buatan manusia ya, karena yang buat manusia bukan bukan Tuhan ya. Kalau ya Tuhan yang buat luar biasa sempurnanya. Baik, kita lihat di situ itu ada kemudian di situ W itu weight ya, bahasa ininya apa ya, bobot-bobot. Jadi nanti mungkin kita akan lebih detail belajar setelah berikutnya ya, di materi-materi berikutnya, atau mungkin bisa jadi di slide ini. Nah, nanti ada fungsi aktivasi, itu ada beberapa fungsi nanti yang kemudian mungkin kita tidak secara matematis mempelajari itu ya, hanya memperlihatkan saja nantinya. Karena itu bikin bikin bosan nantinya kalau ada yang suka matematik. Ya saya termasuk secara pribadi tidak terlalu suka matematika sebenarnya ya. Tapi sebenarnya di kehidupan ini kan kita banyak berkutat matematik. Termasuk sebenarnya yang terjadi di otak kita pada saat kita berada di jalan raya gitu ya. Sambil naik motor itu berapa besar kita menarik gas, kemudian seberapa cepat kemudian motor itu bergerak, itu kan otak kita bisa sudah mengalkulasi. Kalau terlalu dalam kita narik gas ya maka akan terlalu kencang. Nah, seperti saya kalau ke sini itu tidak sampai, kecepatan maksimalnya mungkin hanya 50-60 km per jam gitu ya. Saya tidak kencang-kencang amat. Karena apa, kalau kencang saya kedinginan naik motornya. Jadi saya lambat-lambat aja. Lagi pula kalau saya di Banjarmasin itu saya suka naik motor listrik. Jadi motor listrik itu kan terbatas kecepatannya. Jadi saya sudah terpola, nah itu deh, kembali lagi terpola. Karena saya biasa naik motor listrik itu kecepatan maksimalnya 40 km per jam. Jadi saya naik motor biasa ini juga sama seperti itu. 40, paling banter 50 gitu ya. Udah, kalau terlalu terlalu kencang saya kedinginan. Nah, itu dia, sudah terpola seperti itu, akhirnya sampai ke keluar kota pun tidak terlalu ngebut-ngebut amat, biasa aja jalannya. Jadi kalau saya di jalanan itu, kalau kawan-kawan itu pas ketemu ya pasti banyak disalip oleh orang, saya minggir aja kalau jalannya. Baik, kita lihat gitu ya. Ini nanti fungsi aktivasi kita akan pelajari lebih detail di beberapa waktu berikutnya. Nah, ini si JST yang kemudian kita bisa nanti beberapa diantaranya ya praktekkan terkait dengan AI yang kita buat. Ada namanya SLP, Single Layer Perceptron, ada nanti Multi Layer Perceptron, dan seterusnya. Yang nah ini nih, yang High Order Network Polynomial Learning Works ini yang bisa jadi kita tidak akan ini. Kita banyak di Single Layer Perceptron dengan juga nanti Multi Layer Perceptron. Kalau RBF itu Real Basic Function Network itu dulu di kawan saya ada yang kemudian menggunakan itu. Nah, nanti ada recurrent juga neural network. Ini kalau ini kan masih yang feed forward. Ini ada yang berikutnya yang dia bisa bolak-balik. Jadi setelah kemudian misalkan tadi ya, dia belajar 5 pola awal tadi yang kemudian menghasilkan sesuatu pola di outputnya. Kemudian kalau itu sudah tidak sanggup, maka kita harus naik kelas ke yang lainnya. Misalkan tadi untuk penjumlahan kita cukup dengan menggunakan single layer perceptron. Ternyata dengan perkembangan waktu dan kita ingin meningkatkan kemampuan si JST-nya untuk bisa juga tidak hanya menjumlahkan tapi juga mengalihkan misalkan dan juga membagi, maka kita tidak cukup biasanya di single layer perceptron, maka kita harus masuk atau naik ke multi layer perceptron. Kemudian kalau misalkan ternyata untuk pola-pola yang lainnya, pengenalan gambar atau citra itu misalkan ya,
itu tidak cukup dengan multi layer perceptron, maka kita harus naik lagi ke yang lebih tinggi, misalkan ke RBF dan seterusnya seperti itu. Sampai kalau yang sekarang saya tahu dan pernah saya gunakan itu di CNN. Yang kalau bahasa sekarang itu namanya di machine learning ya, machine learning. Nah, itu yang kemudian itu karena sudah yang saya garap dengan kawan itu, kawan mahasiswa ya, itu adalah membedakan antara sampah organik dengan sampah non organik. Tahu sampah organik? Sampah organik itu sampah yang berasal dari makhluk hidup ya. Maksudnya kayak dari buah-buahan atau dari cairan gitu, kemudian dedaunan. Nah, itu ya, pokoknya yang dari makhluk hidup. Tapi kalau yang non organik dari kaleng, plastik, kertas gitu ya. Apalagi besi atau logam. Nah, itu sampah-sampah yang non organik. Nah, itu yang kemudian kami garap dengan menggunakan ini machine learning pakai CNN, convolutional neural network. Nah, itu sudah bisa membedakan. Jadi akurasinya cukup bagus, kita di atas 70% untuk membedakan. Yang belum kami garap itu adalah yang real time. Jadi kalau misalkan yang real time itu maksudnya kita pakai kamera di laptop gitu ya. Kita sodorkan ini ada kaleng. Nanti kemudian kita klik proses atau coba kenali. Kaleng ini termasuk organik atau non organik. Itu yang belum. Tapi kalau misalkan citranya sudah diupload ke komputernya, itu kemudian dia sudah bisa bedakan. Dari sekian ribu data itu dia sudah menghasilkan cukup baik hasil tebakan ya. Sekali lagi si AI itu menebak, bukan kemudian melihat secara real time kalau kayak manusia ya. Manusia itu memang ada nggak yang tidak bisa membedakan? Bisa jadi ya kalau di awal-awal itu ya, ini kaleng kah atau plastik ini? Ada nggak yang atau ini kaca gitu ya, botol kaca atau botol plastik? Nah, kadang-kadang ada juga seperti itu ya. Kalau misalkan botol minuman ini kaca apa plastik ya? Nah, kalau misalkan kita tidak megang itu kan tidak bisa kita pastikan secara 100% gitu ininya kemungkinan dari bahannya itu. Tapi kalau misalkan kita sudah pegang, apalagi dijatuhkan pecah, cering bunyinya, nah itu wah berarti ini kaca ini. Kalau bunyinya celentong masih utuh, berarti itu adalah plastik. Nah seperti itu. Nah kalau si komputer juga sama ya. Kalau kalau istilah dulu saya meniru apa dosen di Poliban, itu kata beliau, kalau misalkan kita bisa membedakan sesuatu dengan logikanya kita ya, kemungkinan kita juga bisa memprogram komputer JST ataupun si neural network ini untuk melakukan hal yang serupa seperti itu. Jadi kalau misalkan kawan-kawan disodori ini batu bara, kalau menurut laboratorium itu kan, itu bisa diukur ini nanti kalorinya sekian, yang ini kalorinya sekian, entah dari warnanya. Jadi misalkan kalau misalkan disodori ini dua biji batu bara itu sejempol misalkan, Rizky disodori itu, kemudian Rizky bisa bedakan, oh ini kalau warnanya hitamnya segini itu kalorinya 2000 misalkan, kalau misalkan hitamnya segini ini kalorinya hanya 500 misalkan. Nah itu kalau misalkan Rizky bisa secara visual melihat dan membedakan itu, dua material batu bara yang kemudian memiliki nilai kalori berbeda, nah itu harusnya juga si mesin ya, dalam hal ini komputer juga bisa kita ajari dari sisi warnanya. Nah dari sisi warnanya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kurma itu kan ada kurma yang warnanya hitam, ada yang warnanya kalau masih mentah itu warnanya hijau misalkan ya, hijau kemudian agak agak kekuningan, kecoklatan, sampai kalau sudah matang sekali itu warnanya jadi hitam misalkan. Atau memang itu beda spesies ya. Ada spesies yang kurmanya kurma ajwa nih, ada kurma nanti kurma apa namanya sukari misalkan, itu yang warnanya agak kecoklatan misalkan. Nah itu bisa jadi ya, jadi bisa jadi bahan penelitian ini, membedakan dari tampilannya. Ini kurma sukari atau ini kurma ajwa atau kurma yang lain gitu. Itu bisa jadi untuk kawan-kawan di TI itu bisa jadi bahan untuk melakukan penelitian ya. Jadi tidak perlu misalkan yang real time, masukkan aja fotonya misalkan nanti ya, atau foto pakai. Kalau bagus lagi sebenarnya jalannya di handphone tuh, di Android. Jadi bikinkan aplikasinya yang kemudian jalan di Android, jadi tinggal dipoto aja. Klik, kemudian hasilnya akan diolah. Oh ini kurma ini. Nah jadi kalau misalkan yang saya rencanakan itu juga sebenarnya adalah kita menggunakan AI yang sudah jadi untuk kemudian kita buatkan aplikasi Android-nya. Sudah belajar mobile programming belum dengan Pak Moko ataupun Pak Fuad Syauki?
Belum ya? Atau semester ini? Semester besok? Semester 6 ya? Mobile mobile programming. Nah, itu nanti insya Allah diajar oleh beliau tuh. Saya sendiri belum belum bisa ya memprogram apa namanya Android untuk kemudian bisa digunakan untuk aplikasi-aplikasi apa gitu. Itu belum belum bisa. Jadi saya nanti mau nanya juga ke beliau Pak Fuad Syauqi untuk kata beliau kemarin aplikasi ini, tapi saya tidak sempat menyatat. Beliau menyebutkan tapi saya tidak sempat nyatat. Nanti saya akan cari lagi karena kalau dulu kan pakai Android Studio, tapi itu kata beliau terlalu rumit. Artinya harus macam-macam yang harus diinikan dijadikan satu kemudian dikompil dengan lain-lain. Nah, kalau yang aplikasi yang beliau gunakan itu dan juga Polyban gunakan itu sudah lebih sederhana. Jadi colok ke Androidnya dicolok ke laptop kata beliau sudah bisa connect. Jadi apa yang kita programkan kemudian dikompil gitu misalkan ya, sudah bisa jalan di itunya di Androidnya kita. Jadi lebih lebih sederhana ya, daripada kita harus pakai Android Studio. Sampai bahkan saya itu punya buku untuk programming Android itu sampai sekarang itu belum sempat saya baca detail karena rumit ternyata nih gitu loh. Jadi kadang-kadang saya kan gitu. Kalau sudah saya lihat dari awal rumit dan memang waktunya tidak cukup untuk kemudian saya belajar. Jadi pas kebetulan kemarin ketemu dengan beliau, beliau katakan ada aplikasi anu Pak yang lebih gampang dioperasikan. Oh ya nanti saya belajar insya Allah. Nah itu nih kawan-kawan bisa buat seperti itu ya. Jadi tidak perlu bikin AI sendiri atau bikin AI sendiri. Pakai saja ChatGPT API-nya ya. Apa namanya tuh? Apa sih singkatan API itu? Intinya kita pakai mesinnya si ChatGPT untuk jalan di aplikasinya kita. Paham ya? Anu, kalau si Ilham tuh ada nggak yang model seperti itu Ilham? Kita bikin aplikasi, kemudian kita pakai mesinnya. Kalau Ilham kan pakai After Effects gitu ya. Bisa nggak dipakai? Ada tahu API-nya itu ya? API-nya itu, API-nya. Itu saya tidak juga banyak berkutat dengan itu tuh. Mungkin nanti kawan-kawan yang bisa dan paham seperti itu. Nah, jadi kita bisa pakai misalkan kita bisa pakai API-nya Adobe After Effects misalkan ya di aplikasi yang kita buat kita pakai C atau pakai Python misalkan kita pakai After Effects-nya itu karena kalau misalkan tidak pakai After Effects-nya API After Effects-nya si Adobe misalkan gitu ya itu tidak bisa jalan dengan mulus misalkan. Nah itu jadi sama seperti tadi juga kita bisa bikin kalau dulu ya kawan saya itu bikin aplikasi yang kemudian bisa membedakan antara daging daging sapi dengan daging babi. Nah itu kan kalau sekilas kalau orang-orang di pasar itu kan beliau-beliau yang jualan itu tahu persis ini daging babi, ini daging ini bisa melihat. Tapi kalau orang awam seperti kita itu kan agak sulit ya. Rizky pernah nggak ngelihat daging babi, daging ini? Nggak kan? Kalau daging sapi mungkin pas kurban kan sering lihat ya. Tapi kalau misalkan disodorkan dua gitu, disuruh ngelihat yang mana daging babi dan yang mana daging sapi, bisa jadi kita tidak bisa bedakan. Nah itu beliau dulu waktu itu bikin atau kawan saya itu bikin yang kemudian tapi belum sampai ke yang real time Rizky ataupun kawan ini yang lain. Jadi kalau yang harusnya yang real time itu kan dipoto klik kemudian ini klik dipoto dua itu kemudian langsung ada yang tadi pertama dipoto daging apa yang kedua dipoto daging apa. Nah kalau misalkan kita menggunakan atau memanfaatkan AI sekarang saya kira itu bisa lebih 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 ini ya lebih mudah saya kira tinggal manfaatkan saja API-nya tadi pakai tapi kalau yang pakai API itu kan harus bayar ya anu ya uh, Ilham dia harus bayar misalkan kita pakai API-nya ChatGPT harus bayar yang berbayar maksudnya yang premium untuk kemudian kita bisa gunakan tapi saya belum pernah pakai itu mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan bisa kita kerjasama dengan kawan-kawan di sini untuk menggarap itu jadi banyak hal yang kemudian kita bisa manfaatkan jadi sekali lagi si AI ini tidak harus kita bikin sendiri kita bisa manfaatkan saja dulu artinya untuk level S1 itu tidak harus kemudian membuat sendiri ya sekali lagi jadi kalau untuk level S1 cukup menggunakan misalkan eh, apa namanya sistem pembeda atau aplikasi pembeda pembeda apa tadi sampah organik dan non organik berbasis Android menggunakan API ChatGPT misalkan gitu. Nah itu boleh tuh. Jadi kita pakai aplikasinya di Android artinya si aplikasinya kita izinkan untuk menggunakan kamera kemudian untuk memoto ataupun memvideo kemudian kita izinkan lagi untuk mengakses dari luar ya mengakses internet kan wifi-nya kita izinkan kemudian akses
Kalau di iPhone akses itu apa namanya? Permissionnya itu, permisinya. Kan kalau di Android kan ada permission sebuah aplikasi itu. Di iPhone sama nggak? Jadi kalau misalkan habis nginstal aplikasi baru itu kan biasanya ada permintaan akses kontak, akses telepon, akses video, akses galeri itu. Nah, itu kalau misalkan kita iakan saja kadang-kadang kan agak ngeri-ngeri sedap juga ya, ya. Sama ya, permission juga ya namanya. Nah tadi, jadi kalau kita nanti install itu, kita izinkan akses-akses yang diperlukan, maka kita bisa nanti bikin. Jadi kita tidak perlu bikin, kalau kawan saya dulu bikin core-nya itu, bahasa ininya apa core-nya ya? Inti dari si JST-nya itu yang beliau bikin, karena memang apa tujuannya untuk menemukan teori ya, bagaimana kemudian mesin bisa membedakan antara daging babi dengan daging sapi gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita tidak perlu itu, kita cukup menggunakan ChatGPT saja. Tapi kalau misalkan gini ya, caranya itu kita misalkan kumpulkan anggap saja 20 gambar daging sapi. Tapi kalau misalkan bisa itu, kalau bisa dipoto langsung, bukan dari internet itu, karena kita tidak bisa memastikan kan. Nah, kalau misalkan kita kemudian kita ke pasar atau ke tempat pemotongan daging babi lagi, misalkan kita foto lagi, ada sekian foto daging babi yang kemudian kita kumpulkan, kemudian kita suruh si ChatGPT itu kemudian belajar. Ini nomor 1 sampai nomor 10 adalah daging sapi. Nomor 11 sampai nomor 20 adalah daging babi. Misalkan kita suruh dia belajar sekian menit, dia belajar, kemudian nanti akan kami minta tahu akan saya suruh membedakan antara daging sapi apakah daging babi gitu ya. Kemudian kita suruh kita upload lagi foto satu yang kemudian acak gitu ya antara daging sapi dengan daging babi. Kemudian kita lihat apakah dia bisa nebak. Nah, itu caranya seperti itu ya. Nah, maksud saya kemudian kita bisa bikin aplikasinya yang berbasis Android. Untuk itu kita apa ya namanya ya? Promnya itu kita bikin dulu di dalam aplikasinya itu. Jadi pada saat kita membuka aplikasinya, prom yang tadi 10 apa namanya? Gambar daging babi, 10 gambar daging sapi itu terupload otomatis ke ChatGPT-nya. Kemudian baru setelah dia siap, dia akan meminta, "Silakan foto daging yang Anda maksud atau Anda inginkan untuk ditebak apakah itu sapi ataukah daging babi." Kemudian kita foto, kemudian dia akan berpikir sebentar, beberapa detik ataupun bermenit-menit bisa jadi ya, ini akan keluar hasilnya. Nah, itu yang kawan-kawan bisa kerjakan, yang tidak perlu kemudian bikin sendiri. Jadi untuk level L1 itu cukup menggunakan. Kalau levelnya S2 nanti menggabungkan atau membandingkan antara dua teori. Jadi kalau misalkan ada tadi pakai ChatGPT, kemudian dia bandingkan dengan si Copilot. Ya, jadi dia bikin aplikasi dua, satu pakai API-nya ChatGPT, satu pakai API-nya Copilot. Dibandingkan, satu lagi misalkan pakai Gemini, dibandingkan lagi, ada lagi pakai apa lagi ya? Apa lagi ya? HP selain ChatGPT, Gemini, Copilot, apa lagi ya? Kalau di WhatsApp itu apa? Meta ya, Meta AI. Nah itu. Nah, jadi dibandingkan misalkan ada banyak, minimal biasanya 2 atau 3 ya kalau levelnya S2. Nah, nanti kalau kawan-kawan sudah S3, yang diminta itu adalah membuat sendiri. Jadi tidak pakai ChatGPT, tidak pakai Meta, tidak pakai Copilot atau Gemini, enggak, bikin sendiri. Nah, itu yang waktu itu kawan saya bikin sendiri. Tapi khusus ya ininya, khusus untuk kemudian membedakan dua daging itu. Nah, jadi itu levelnya seperti itu kalau nanti kawan-kawan habis S1 ini, kemudian S2, kemudian S3 lagi. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Nah, kenapa nih? Mati ini. Saya kesini dulu ya. Ini terlalu jauh. Kadang-kadang dia gitu ini. Karena saya tidak pakai pointer, pakainya mouse. Nah, ini. Saya sambil duduk di sini ya. Nah, kita lihat. Karena saya ngecek rekaman saya masih hidup. Oke, rekaman saya masih hidup. Kita sampai jam sudah jam 9.44. Kita sampai jam berapa, Ki? 10 lewat berapa? Lewat 10 lewat 20. Dan saya lupa jadwalnya. Bentar ya, sambil 10 ya. Sambil ada kalau ada yang ditanyakan. Baik, saya sambil duduk di sini. Kita dulu ya, kita masuk ke single layer perceptron. Tapi sebelumnya saya coba perlihatkan dulu yang ini ya. Ini ada.
Nah, ini MATLAB nih. Jadi biar tidak terlalu bosan dengan tadi teori, kita lihat dulu ini MATLAB. Tampilannya ini MATLAB 2000. Maaf. Biar tidak mengganggu, saya pakai masker dulu. Kalau sudah kebanyakan berbicara, isinya batuk. Oke, ini adalah MATLAB 2013 ya, MATLAB 2013 yang kemudian nanti akan insya Allah saya berikan linknya untuk kawan-kawan bisa download. Satu orang aja mungkin yang mendownload, nanti yang lain tinggal di copy kemudian di install, coba di install. Ada lagi MATLAB 2024, ini MATLAB 2013 ya. Nah, ini sudah cukup lama, ini berarti sudah 12 tahun yang lewat ya ini ya. Yang saya gunakan ini untuk kemudian penelitian saya di UGM. Dan waktu saya S2 itu kalau tidak salah pakai yang 2010 atau 2011. Jadi habis itu naik lagi ke 2013. Kenapa ini saya gunakan? Karena lebih ringan ya. Tapi sebenarnya yang 2024 juga ringan aja anunya, aplikasinya. Asal kita tidak install semua bagian yang pilihan-pilihannya itu. Jadi semua toolbooknya jangan diinstal. Yang kita perlukan saja. Kita nanti perlukan neural network. Kemudian kalau misalkan kita perlu image processing, atau kita perlu computer vision, itu yang kita install. Nah, kalau misalkan kita tidak perlu itu, kita hanya perlu neural networknya aja, udah neural networknya aja. Jadi MATLAB intinya plus neural network toolbox itu yang kita install nantinya. Jadi tergantung kita perlunya apa. Nah, kalau misalkan mau beli itu yang 2024, saya sudah sempat sampaikan ke Pak Sofiar, Kak Prodi, Pak, kalau misalkan kita beli, boleh nggak minta ke UNU? Nanti kita coba ajukan, kata beliau. Jadi sekitar 600-an ribu anunya. Tapi itu dengan dolar berapa ya? 15.000. Mungkin kalau dolarnya 16.000 lebih bisa jadi lebih mahal. Anggaplah 1 juta gitu ya. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan kampus mau membelikan, kita bisa pakai yang legal ya. Yang ini. Nah, ini tadi kita lihat dulu ya. Saya kembali ke sini dulu sebelum nanti kita kembali ke teori. Nanti teorinya bisa jadi dilanjutkan sendiri ya membacanya. Nah, saya geser. Oke. Saya memastikan saja bahwa rekamannya masih jalan. Baik, di MATLAB 2013 ini ya, dengan MATLAB 2004 hampir sama saja, tidak ada perbedaan secara signifikan, hanya saja yang 2024 itu memang nanti bisa untuk CNN, Convolutional Neural Network. Jadi AI yang terbaru itu bisa dijalankan nanti di versi yang 2024. Kalau yang 2023 ini terbatas nantinya. Tapi AI yang sederhana ataupun JST sederhana seperti tadi perceptron, kemudian sampai nanti backpropagation, itu kita cukup menggunakan ini saja nantinya. Dan ini nanti akan saya berikan linknya untuk kawan-kawan download sekali lagi ya. Baik, di sini ada menu-menu seperti biasa, ada home, kemudian plot, apps, di sini editor, kemudian ada publish, ada view. Yang kita akan banyak gunakan ya sekitar editor sini nantinya ya. Karena kita akan mengetik programnya itu di editor sini, entitle. Jadi pertama kali nanti kita membuka MATLAB, tampilannya kurang lebih seperti ini. Ada layar atau tampilan dengan menu home, plot, dan lain-lain tadi. Dan kita akan masuk ke editor sini. Nanti coding programnya di sini. Coding programnya pakai bahasa C. Kemudian kalau misalkan kita tidak ingin menyimpan programnya, langsung kita operasikan di sini juga boleh ya, di command Windows-nya sini. Misalkan tadi kita akan membuat, saya masuk contoh dulu ya. Misalkan kita buat variabel A sama dengan 1 misalkan ya. Maka dia akan keluar di situ ya. Jadi di bawah tadi kan ada tanda panah kanan 2 itu tadi komennya kita. Atau istilahnya promnya di situ ya. Maka A sama dengan 1 di keluar di bawahnya A sama dengan 1. Dan kawan-kawan juga bisa perhatikan di workspace-nya sini. Nah, di workspace-nya sini juga keluar nih. Ada sebuah variabel yang dia bentuk A di sini di atas nih. Kemudian value-nya 1. Nilainya 1 ya. Nah, itu. Nah, di situ kalau kawan-kawan perhatikan lagi ada min max-nya. Jadi pada saat nanti di waktu-waktu berikutnya kalau kita ganti nilainya, dia akan menginformasikan di situ. Misalkan kita ganti nilainya jadi 5 ya. Maka min-nya akan bernilai 1, max-nya akan bernilai 5. Nah, kalau misalkan kita ganti lagi dengan angka yang lain 0 misalkan, maka akan min-nya bernilai jadi 0, tidak lagi 1 dan seterusnya ya. Nah, itu yang kemudian kita bisa buat. Misalkan sekali lagi kita tambahkan lagi ada variabel yang lain,
misalkan B sama dengan 5 ya misalkan ya. Nah, maka di situ akan muncul lagi. Tadi di command Windows-nya juga muncul. Jadi ini kita bisa scroll di command Windows-nya. Tadi A sama dengan 1, dia muncul A sama dengan value-nya di bawahnya 1. B sama dengan 5 kita enter. Kemudian di sini B sama dengan 5. Kemudian di workspace-nya juga muncul A dengan B, variabel yang bernilai secara real time ya, nilainya itu yang ini. Bentar, saya geser dulu biar kelihatan semuanya. Value-nya itu yang nilai sekarang ya, current value-nya atau nilai yang pada saat ini itu adalah 1 dengan 5. A sama dengan 1, B sama dengan 5. Maka kalau misalkan kita ingin menambahkan ini dan menyimpan di variabel C misalkan ya, atau variabel hasil aja. Hasil sama dengan adalah A ditambah B. Ini yang saya katakan tadi, ini kalau aritmatika biasa ya. Kita akan menjumlahkan dua variabel A ditambah B dan kita simpan di dalam variabel namanya hasil. Dan di sini sekali lagi case sensitif ya. Jadi kalau huruf besar, huruf kecil itu sangat berpengaruh. Jadi kalau misalkan saya ketik B-nya kecil di sini ya. Kalau nggak bisa lihat ya, hasil sama dengan A besar, hasilnya itu ya semuanya huruf kecil nih, hasil, H A S I L, hasil. Kemudian A-nya huruf besar, B-nya kecil. Nah, kita lihat, kita enter. Nah, ini ada pesan peringatan di situ, undefined function or variable B. B kecilnya itu yang bermasalah. Nah, habis itu dia akan menunjukkan, oh, apakah yang Anda maksud adalah ini? Mungkin Anda pernah lihat juga di apa namanya di YouTube Short gitu ya. Ada orang belajar AI atau ada iklan AI belajar bahasa Inggris. Nah, itu dia juga bisa memberikan suggestion ataupun saran gitu bahwa yang Anda maksud mungkin ini adalah A plus B huruf besar. Ini saya tadi tidak ngetik do you mean, itu dia langsung ngetik gitu ya. Do you mean, kemudian dalam di bawahnya hasil A plus B. Oke, kita enter karena dia sudah menyarankan itu. Maka hasilnya adalah hasil, variabel hasil sama dengan 6. Karena tadi di awal kita sudah setting A sama dengan 1, B sama dengan 5. Nah, di workspace-nya juga kawan-kawan bisa lihat dan perhatikan di situ. Kalau di zoom bisa ya? Ntar saya zoom. Nah, saya geser. Nah, bisa lebih besar dikit. Minimal, oke, biar tidak sakit mata yang lihat yang kecil ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan kita ganti lagi A-nya sama dengan 10 gitu ya. Maka kita lihat hasil sama dengan A plus B. Di situ kawan-kawan bisa perhatikan value-nya A sekarang itu tidak lagi 1 seperti tadi, sekarang berganti jadi 10. Kemudian hasilnya tadi hasil nilainya adalah 6, value-nya di situ. Ini ya, value-nya 6. Karena tadi hasil terakhir yang diberikan berdasarkan penjumlahan A dan B adalah 1 plus 5 sama dengan 6. Nah, sekarang kalau misalkan A plus B dengan kondisi A-nya sama dengan 10, nah, maka hasilnya variabel hasil memberikan angka sama dengan 15 di situ. Nah, ini contoh apa namanya aritmatika sederhana ya. Nanti kalau si JST tidak seperti ini, kita akan memberikan pola, kemudian nanti akan kita suruh belajar, kemudian nanti akan kita lihat hasil dari setelah pola itu kita suruh dia belajar. Hasilnya seperti apa. Nah, ini caranya. Ini intermezzonya dulu. Jadi daripada apa namanya penasaran si MATLAB itu seperti apa, inilah tampilan MATLAB yang ada sekarang ya. Oke, saya kembali lagi ke sini dulu ya. Oke, cinta. Nah, ini masih kelihatan ya. Nah, kita lihat ya. Nanti kawan-kawan bisa belajar atau baca lagi ya. Atau mungkin kalau misalkan mau cari literaturnya, silahkan dicari literaturnya di internet tuh banyak terkait dengan feed forward neural network ya. Bahasa Inggrisnya feed forward neural network atau jaringan saraf feed forward. Nah, salah satunya adalah SLP ini, single layer perceptron. Nah, silahkan nanti kawan-kawan baca sendiri ya. Saya tidak perlu membacakan ini. Kemudian ada lagi yang modelnya multi layer. Jadi kalau single layernya satu saja, itu untuk menangani hal-hal yang sederhana, misalkan penjumlahan, pengurangan. Tapi nanti kalau sudah yang lebih rumit lagi, kita biasanya gunakan ini, multi layer perceptron. Nah, di situ ada fungsi aktivasinya ya untuk MLP ini. Ada sigmoid, ada 10, ada
LU ya, Rectified Linear Unit, kemudian macam-macam nanti kita akan bisa gunakan untuk kemudian beberapa hal yang terkait dengan pengenalan gambar, suara, dan juga atau prediksi waktu. Nah, di sini ada beberapa yang sudah disebutkan. Jadi nanti itu yang akan kita coba praktekkan. Kita nanti mulai yang sederhana-sederhana dulu. Tadi sudah sedikit terkait dengan lingkungan yang ada di MATLAB. Bahasa yang digunakan adalah bahasa C ya. Bahasa sederhana aja. Dengan kemudian nanti kita akan belajar lebih detail lagi terkait dengan bagaimana membuat si entah itu si single layer perceptron ataupun multi layer perceptron di sini. Baik, saya lanjut lagi. Nah, ini. Ini radial basis function neural network. Nah, ini yang kemudian tadi sudah kita sebutkan. Ya lebih apa namanya lebih rumit lagi kasus yang kemudian bisa ditangani ya, ataupun pola yang ditebak itu bisa lebih rumit daripada si MLP biasa. Lupa saya dulu ya kasusnya, kawan-kawan itu waktu S2 itu menggunakan RBF ini untuk apa ya dulu ya. Ada kalau tidak salah pengenalan tanda tangan, ada pengenalan suara juga kalau tidak salah itu bisa menggunakan ini. Tapi nanti sore mohon dikoreksi kalau misalkan ada yang salah ya. Ada lagi nih high order nih, tadi sudah kita bahas, tapi mungkin nanti akan lebih detail kalau misalkan kita sudah mulai mempraktekkan. Tapi bisa jadi HON ini tidak HON ini tidak kita praktekkan nantinya ya. Kita pakai yang MLP biasa aja. Ini juga polinomial, nanti kawan-kawan bisa belajar sendiri. Kalau nanti memungkinkan bisa dilihat atau dicari literatur yang terkait dengan ini ya. Baik, ini ada yang baru juga, ini yang kemudian terkait dengan CJST ya. Jadi ada namanya Deep Feed Forward Network, atau sebenarnya Deep Feed Forward Neural Network gitu ya. Tapi biasanya kadang-kadang disingkat aja neural networknya, dipotong menjadi network saja. Jadi ini ada MLP yang kemudian diselipkan ataupun disematkan lapisan tersembunyinya. Jadi kalau misalkan secara apa namanya secara konstruksi kita tidak menyebutkan atau memperlihatkan nanti gambar hidden layernya, tapi kita sebutkan di program bahwa hidden layernya sekian gitu, nantinya kita akan bisa bentuk di situ. Biasanya nanti kalau detailnya seperti apa nanti kita bisa minta bantuan MATLAB-nya untuk memperlihatkan gambar dari neural network yang kita bentuk, entah itu nanti single layer perceptron, entah itu nanti multi layer perceptron, ataupun nanti pakai RBF tadi, atau bisa pakai yang deep feed forward ini yang nanti akan keluar dia gambarnya. Jadi kalau pada saat nanti kawan-kawan melakukan penelitian itu gambarnya tidak perlu dibikin sendiri, tinggal di generate saja dari si MATLAB-nya. Nanti pada saat ini kita tinggal di screenshot aja atau di snipping aja, pakai snipping tool nanti di Windows-nya, untuk kemudian kita bisa mengambil gambar dari konfigurasi si JST yang kita bikin. Nah, seperti itu ya. Nah, yang termasuk di dalam si DFN ini seperti yang saya sebutkan tadi adalah convolutional neural network ini. Kalau recurrent ini kalau tidak salah waktu di UGM juga saya pernah ditugasi untuk membuat recurrent neural network ini. Jadi dosennya ibu-ibu, kata beliau, Pak, tolong pelajari ini, tolong coba dan kemudian nanti laporan presentasi. Nah, jadi kalau di UGM itu modelnya seperti itu. Disodori teori, Pak ini di teori, silakan baca. Bahkan ada yang, Pak ini bukunya, tolong cari, pelajari, kemudian nanti seminggu berikutnya laporan presentasi. Nah, seperti itu ya. Modelnya seperti itu tuh kalau di sana itu. Jadi saya sempat sekali lagi ke Teteran juga ya, kalau kuliah di UGM itu. Karena kampus saya dulu itu yang waktu S2 tidak seketat itu. Waktu S1 lumayan ketat, S2 lumayan longgar. Saya pikir S3 itu akan lebih longgar lagi, ternyata tidak. Ternyata hampir serumit kalau kuliah S1. Jadi kawan-kawan kuliah S1 ini nanti pada saat kuliah S2 itu tidak serumit pada saat S1. Yang saya alami ya. Seperti itu. Jadi kalau nanti kawan-kawan sekarang kuliah S1 itu kan 4 tahun, kalau saya hampir 5 tahun tuh. 4 tahun sekian bulan, hampir 5 tahun. Karena saya masuknya tahun 98, lulusnya tahun 2003. Ya benar ya, hampir 5 tahun tuh. Saya lulusnya bulan Februari tanggal 28 kalau tidak salah. Kalau tanggal 29 tuh 4 tahun sekali ya tahun kami, ya tanggal di tahun kami. Saya lulusnya 2003 tanggal 28. Tahun 2003 28 sudah berapa tahun?
2003 tanggal 28 Februari ya, kurang lebih ya, kawan-kawan bisa hitung sendiri. Nah ini jadi yang CNN ini sudah saya gunakan dengan kawan-kawan di semester ini untuk kemudian tadi membedakan antara sampah organik dengan non organik. Ya. Nah ini ada lagi nih yang baru nih, kawan-kawan bisa gunakan ini ya. Dan sekali lagi si ChatGPT untuk kita suruh membuat aplikasi yang berbasis yang ini itu gampang tuh. Jadi kita tinggal bikin saja, nanti dia akan generate-kan coding programnya. Kita mau apa, kita suruh dia nge-generate programnya. Kalau misalkan ada yang salah, kita suruh lagi perbaiki, kita sambil codingnya kita juga perbaiki seperti itu. Jadi yang saya lakukan mungkin satu semester terakhir adalah kurang lebih seperti itu. Karena kalau misalkan kita, sekali lagi kalau tadi ngecek naskah artikel itu ya, kata typo-nya itu berat itu kalau kita ngecek sendiri. Kadang-kadang pusing kita melihat di Word itu kan satu. Tapi kalau misalkan kita pakai AI, jadi AI itu bukan untuk kemudian kita dibodohi sama mereka, tapi kita memanfaatkan mereka untuk membantu tugas-tugas kita sehari-hari ya. Baik, nah ini ada banyak lagi nanti kawan-kawan bisa baca dan bisa belajar ya. Saya tidak atau belum sampai ke sini, tapi tadi baru sampai sini, baru sampai CNN-nya aja. Recurrent ini saya kalau tidak salah ingat saya pernah gunakan waktu di UGM kemarin. Nah, jadi itu termasuk juga yang baru dan kalau residual saya belum pernah gunakan. Ini nanti kawan-kawan bisa cari ya literaturnya bagaimana kemudian dia bisa dioperasikan ataupun diimplementasikan ke dalam neural network yang kita bikin. Nah, ini juga ada dense network ini. Kawan-kawan bisa nanti lihat dan ini adalah konfigurasi dari, nah ini sudah mulai rumit ya, kawan-kawan bisa lihat. Inputannya ada, kalau misalkan gini, Ilham biasanya main resolusi citranya itu resolusi di berapa? Video apa? Video apa gambar biasa? Hah? Video ya? Berapa resolusinya biasanya? 720, 1080, 1080. Artinya itu kan ada 1080 itu kan di vertikal horizontal. Horizontal ya. Bisa ganti-ganti ya. Oh, bisa di rotate ya. Oh, anggap saja berarti kalau 1080 itu anggap saja itu per horizontalnya, vertikalnya berapa? Vertikalnya. Oh, pixelnya. Oh ya, itu kalau dikalikan sekian juta ya ininya ya. Nah, itu kemudian kalau misalkan itu adalah sebuah citra atau sebuah gambar ya, kalau satu video 1 detik itu biasanya berapa? 30, minimal ya 30 ya. 30, 60. Nah, kalau misalkan dia disuruh mengenali dalam 5 detik saja ya, maka itu kan berarti masukannya itu berupa 1920 tadi ya, kali 1080 titik. Nah, itu di inputannya adalah segitu. Ini gambaran kasarnya ya. Jadi kalau misalkan dia suruh mengenali, makanya nanti pada saat kita melakukan proses pelatihan di JST itu ya, kita akan melakukan proses resizing. Atau bahasa ini ada juga beda ya, cropping dengan resizing ya. Kalau resizing itu kan dia apa namanya? Rasionya masih tetap sama ya kan? Misalkan 16:9, tetap 16:9. Kalau 1080 diturunkan misalkan masih 16 jadi 720p ya misalkan ya. Atau Full HD bukan ya. HD biasa bukan Full HD ya. Kalau Full HD kan 1920 kali 1080 ya kan. Itu Full HD. Kalau HD aja 720. Kemudian bisa jadi kalau misalkan terlalu besar kita turunkan lagi. Sampai waktu saya di UGM itu untuk melakukan penelitian, citra yang saya gunakan itu hanya berukuran 320 kali 240. Kecil sekali ya kan? Nah, ini saya kenapa ke Ilham? Karena beliau yang otak-atik ukuran-ukuran itu. Jadi tahu persis anunya. Jadi si JST-nya itu bukan, saya tidak pakai JST, saya pakai MATLAB untuk mengolah citra Ilham. Dan itu hanya seitu yang sanggup oleh komputer saya tangani. 320, 240. Jadi tidak bisa sampai yang Full HD itu nggak sanggup laptopnya. Waktu itu RAM-nya hanya 4. Habis itu saya upgrade jadi 8. Kemudian prosesnya Core i5 generasi keempat. Kalau punya Ilham generasi keberapa? 7 ya. Nah, itu sudah jauh lebih bagus dari yang punya saya. Waktu itu saya ditanya oleh promotor atau pembimbingnya. Mas Budi, itu komputermu speknya apa? Ini Pak. Terus PGA-nya dedicated bukan? PGA-nya dedicated berapa giga?
2 giga cukup katanya. Beliau sudah ngitung seperti itu. Kemudian citranya berapa ukurannya? Citranya 320 240 Pak. Kenapa citranya segitu? Jadi beliau nanya gitu ya, kenapa citranya segitu aja? Karena kalau di atas itu komputernya hang Pak. Oh ya sudah, kalau misalkan itu bisa dan bisa dicapai hasilnya, udah pakai itu aja. Nah itu ya. Jadi sekali lagi kalau kita melakukan penelitian, kita perlu mempertimbangkan juga tadi sih apa kemampuan komputer kita untuk mengolahnya ya. Itu kalau ngerender 1 menit berapa lama? Tergantung isi videonya ya. Kalau banyak efeknya, anu juga ya, lama juga ya. Oke. Nah, ini nanti kawan-kawan bisa sekali-sekali Ilham kita minta presentasi bagaimana mengedit Ilham ya. Karena saya tidak atau awam sekali terkait dengan After Effects itu. Baik, ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Sisa 4 menit. Nah, sisa 4 menit nih. Nah, jadi ini ada beberapa lagi yang terkait dengan recurrent nih ya. Jadi saya tidak membahas ini juga. Dulu ada juga yang pakai ini ya. Waktu di S2 dulu ada kawan yang pakai ini juga, yang Hopefield ini. Tapi saya tidak, karena memang tidak fokus ke situ, jadi saya tidak belajar banyak. Karena saya pakainya neural network backpropagation. Nah, ini belum muncul di sini ya. Saya malah bingung nih, kapan ini muncul kata-kata backpropagation-nya belum muncul di sini. Yang ada tadi RBF, adanya Hopefield ini, ada competitive networks juga, ada set organizing map-nya, SOM ini ya, SOM. Ini ada juga kawan yang kalau tidak salah dulu. Nah, yang saya kalau tidak salah ingat juga saya pernah gunakan yang ini adaptive resonance nih, ART ya. Nah, ini. Nah, sebenarnya nanti kenapa itu dibedakan dari nama-namanya? Karena dari cara dia kemudian menebak pola, dari cara dia belajar, kemudian dari cara kemudian si JS yang kita bentuk itu menebak polanya. Jadi itu yang kemudian membedakan nama-namanya ya. Nah, dan juga termasuk juga kemampuan yang bisa dilakukan ya. Kalau misalkan ini bisanya hanya ini, kalau ini bisanya hanya ini, kalau untuk yang ini harusnya pakai ini cocoknya seperti itu ya. Misalkan nanti kalau pengenalan citra itu pakainya CNN yang lagi tren sekarang ya. Tadi karena itu termasuk juga kategori yang JST yang baru. Kalau misalkan untuk suara bagusnya pakai RBF misalkan. Kalau misalkan pengenalan yang lain ya, misalkan muka atau face itu kemudian pakai yang mana. Nah, itu harus kita pertimbangkan juga. Jadi kita bisa jadi mencoba-nyoba, tapi kalau misalkan ternyata pas kita coba-coba itu malah membuat kita lama ataupun malah menghambat penelitian kita, maka kita harus cari tahu orang banyak menggunakan yang mana. Nah, ini saya ambil dari kawan saya. Ini kebetulan beliaunya sudah meninggal. Sudah meninggal. Jadi waktu kami kuliah, habis itu saya lulus karena di angkatannya di bawah saya waktu di UGM, walaupun kurang lebih seumuran saya, lebih tua saya 1 tahun. Habis itu beliaunya meninggal, belum selesai S3-nya. Belum selesai S3. Jadi saya juga, jadi saya sudah membuat materi ini sebelum saya ketemu beliaunya. Jadi kalau misalkan kawan-kawan lihat itu ada materikuliah.com atau dulu kuliah ilmu komputer atau kuliahkomputer.com dari punyanya Pak Romi Satriawono kalau tidak salah, kalau kawan-kawan apa namanya lihat di internet gitu ya. Itu kan dulu itu kalau dosen-dosen ataupun penggiat-penggiat elektronika dan atau komputer itu biasanya berkontribusi materi-materi di situ. Jadi kalau misalkan kita ingin download materi itu gratis di situ. Nah, termasuk juga beliau ini, Bu Eli ini, kawan saya. Jadi saya kenal materi beliau lebih dulu, baru kenal orangnya setelahnya. Jadi saya sebelum kenal beliau secara langsung, saya sudah kenal materinya sebelumnya. Dan saya tidak sadar waktu saya kenal beliau itu bahwa ini adalah orang yang kemudian saya ambil dan pakai materinya. Nah, setelah beliau meninggal baru saya sadar, oh, ini kan Bu Eli gitu kan. Gitu ya, sampai segitunya. Artinya kenal lama, kemudian baru sadar bahwa jadi belum sempat saya berterima kasih secara langsung terkait dengan materi beliau yang saya gunakan ini untuk kemudian disampaikan langsung ke orangnya. Jadi orangnya keburu meninggal. Seperti itu ya. Baik, 1 menit. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Nanti materinya saya kirim lagi ya. Mohon maaf karena saya belum dapat informasi dari Pak Sofiar terkait dengan LMS-nya. Jadi saya belum bisa ngupload ke e-learning systemnya. Sementara saya upload atau saya kirim dulu ke grup. Nanti kawan-kawan bisa download di situ, bisa pelajari.
ataupun yang tidak hadir hari ini bisa nanti menonton lagi di channel YouTube saya. Saya insya Allah kalau tidak ada halangan saya langsung segera upload ini. Nah ini rekamannya nanti ke sana. Saya kira itu dulu ya. Terima kasih untuk yang hadir hari ini. Kalau ada salah-salah kata saya mohon dimaafkan. Kalau saya masih ada batuk-batuknya juga. Minggu lalu lebih parah lagi ya, Ki ya. Saya banyak menggunakan masker dengan alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah sudah mulai sembuh, sudah berangsur-angsur. Di rumah juga tidak terlalu sensitif lagi dengan bebauan goreng-gorengan macam-macam dari dapur. Kalau biasanya saya duduk di depan pintu untuk biar tidak terlalu tercium dengan kuat. Walaupun sudah diberi kipas angin tetap segala macam masih terlalu kuat ininya sensitivitas penciumannya. Baik, sekian itu dulu. Terima kasih untuk yang hadir hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bisa bertemu lagi dengan kondisi tidak kurang satu apapun. Insya Allah sekali lagi minggu depan ya, karena tanggal 29 kita libur. Insya Allah. Dan juga habis itu mungkin libur libur lebaran. Saya kurang tahu, nanti kita nunggu informasi lagi dari prodi, dari kampus. Kira-kira nanti akan masuk lagi tanggal kapan. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Presensi sudah ya? Habis ini kuliah lagi di sini. Oke. Saya harus beres-beres dulu. Ini tadi pulpennya si Rizky ya. Mohon maaf, Ki. Ke bawah pulpennya.